Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sarifa Febiani. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas kembali mata kuliah jaringan komputer pada modul 3.5.5. Oke, tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk memahami bagaimana paket data HTTP dikirim dari web client ke web server serta melihat proses komunikasi berdasarkan model TCP atau IP dan OSI menggunakan fitur simulation pada Cisco. Oke, di sini ada beberapa instruction. Yang part pertama yaitu examine HTTP web traffic. Maka pertama yaitu kita membuka file activity. Setelah file tersebut dibuka, maka akan muncul jendela instruksi. Activity ini menggunakan mode simulasi agar kita dapat menjalankan paket data dari client menuju server secara bertahap. Kemudian kita pindah ke langkah kedua yaitu dari real time ke simulation. Di bagian bawah di sini ada real time dan simulation. Kita klik yang simulation. Nah, di mode simulation ini paket itu berjalan langkah demi langkah. Sedangkan di real time itu paket berjalan otomatis dan sulit melihat proses komunikasinya. Seperti itu. Kemudian langkah ketiga kita menampilkan hanya HTTP. Sebelah kanan itu akan muncul panel simulation. Di mana ya? Nah, di sini edit filter. Kemudian sini juga ada al. Nah, misalnya kita mencari HTTP doang nih. Tunggu. Ya, pokoknya misalnya kita mau mencari HTTP doang. Tuh kita tuh mencentang apa yang mau kita cari aja gini, seperti itu. Nanti dia akan mencari HTTP doang. Seperti itu. Kemudian langkah keempat yaitu kita membuka web browser. Oke, kita melihat kita buka yang web client-nya. Kemudian kita buka web client ini berperan sebagai komputer yang bisa mengakses website. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita tinggal browsing aja di sini, seperti itu. Kemudian langkah kelima yaitu mengakses website. Misalnya kita www.osi.local go. Nah, misalnya seperti ini, dia akan muncul webnya seperti itu. Kemudian langkah keenamnya kita menjalankan simulasi. Sekarang kita lihat di tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Lu apa sih ini, ya Allah? Simulation. Setiap klik capture atau forward, kita bisa memindahkan paket satu langkah dalam jaringan. Itu ini karena tidak bisa. Tunggu ya, mana dia? Kemudian langkah ketujuh yaitu membuka event HTTP pertama. Di event list akan muncul kotak berwarna. Kotak tersebut itu mewakili paket yang sedang dikirim.
Kemudian langkah ke-8 yaitu melihat OSI model. Eh, OSI model itu untuk menunjukkan bagaimana data diproses pada setiap layer OSI. Kemudian langkah ke-9 yaitu memeriksa layer ke-7. Layer ke-7 itu adalah application layer. Di sini terlihat HTTP request yang menunjukkan browser sedang meminta halaman web. Kemudian langkah ke-10 yaitu memeriksa layer keempat. Di layer keempat itu kita menggunakan protokol TCP. Di sini biasanya terlihat destination port ke 80 misalnya. Kemudian memeriksa layer ketiga. Layer ketiga itu adalah network layer, yaitu menampilkan source IP dan destination IP atau alamat IP pengiriman dan penerima. Kemudian kita juga bisa memeriksa layer kedua, yaitu data link layer. Apa itu data link layer? Yaitu source MAC dan destination MAC atau alamat fisik perangkat. Kemudian kita juga bisa membuka outbound PDU details. Outbound PDU details. Ya, pokoknya seperti itulah. Tab ini tuh menampilkan rincian paket yang sedang keluar dari perangkat. Kemudian mencatat informasi penting. Dari bagian IP, TCP, dan HTTP, kita bisa mencatat informasi dari IP, TCP, dan HTTP. Kemudian nah ini di close aja. Kemudian kita bisa melihat balasan dari server. Oke, ini hanya penjelasan ini aja sih tentang paket tracer. Kemudian kita bisa membandingkan in-layer dan outlier. In-layer dan outlier. Outlier itu data yang keluar dari perangkat, sedangkan in-layer data yang masuk ke perangkat. Kemudian di sini ada display element of TCP dan IP protocol suite. Di sini kita bisa menampilkan semua protokol. Caranya kita klik edit filter, lalu show all node hingga semua protokol aktif. Sekarang kita bisa melihat seluruh komunikasi jaringan. Oke, kemudian coba kita cari DNS. Mana DNS? Nah, ini DNS. Ini. Nah, DNS itu digunakan untuk mengubah www.oc.local itu menjadi alamat IP seperti itu. Kemudian bisa membuka DNS query. Kita klik outbound PDU detail.
Kemudian cari bagian DNS query, biasanya terlihat www.aussie.local. Kemudian kita bisa melihat DNS answer, yaitu dengan cara klik event DNS terakhir, kemudian DNS server memberikan alamat IP dari website yang dicari. Kemudian kita bisa juga melihat event TCP. Kita tinggal cari event TCP. TCP itu membangun koneksi sebelum HTTP dikirim. Kemudian melihat penutupan TCP, setelah data selesai dikirim, koneksi TCP itu ditutup. Kemudian sudah masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya pada praktikum ini tuh kita melakukan pengamatan proses komunikasi jaringan menggunakan model TCP atau IP dan OSI. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sebelum halaman web ditampilkan, klien menggunakan proses DNS untuk mendapatkan alamat IP server, kemudian membangun koneksi TCP dan mengirim permintaan HTTP data yang dikirim. Mengalami proses enkapsulasi saat keluar dari perangkat dan deengkapsulasi saat diterima oleh perangkat tujuan. Dengan demikian, hubungan antara model TCP atau IP dan model OSI dapat diamati secara langsung melalui simulasi paket tracer seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.